pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-13, ayat yang ketiga. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal ke-13 dengan judul perikop lahirnya Simson. Jadi pada perikop ini diceritakan bagaimana Simson lahir. Jadi Simson ini adalah seorang anak daripada pria bernama Manoah, suku Dan. Dan Manoah ini memiliki istri yang mandul. Tetapi sungguh pun mandul, Tuhan tetap memakai istri Manoah ini untuk melahirkan seorang nazir atau seorang hakim untuk orang Israel. Dan kita melihat bagaimana ada sebuah peraturan yang Tuhan ajukan kepada istri Manoah, yaitu selama dia akan mengandung ini, dia tidak boleh meminum anggur atau memakan sesuatu dari yang dihasilkan oleh anggur, dan juga tidak boleh memakan makanan yang haram. Dan dia harus menjaga dirinya kudus sedemikian rupa karena dia akan melahirkan seorang nazir bagi Tuhan semenjak bayinya. Apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat di sini begini. Tuhan sering sekali memakai orang-orang yang tidak ideal menurut pandangan manusia. Jadi renungan kita hari ini sama persis dengan renungan yang kemarin, di mana kita melihat Tuhan memakai orang-orang yang tidak ideal menurut pandangan manusia. Kemarin kita membahas tentang Yefta. Yefta ini siapa? Yefta adalah seorang anak Gilead dari perempuan sundal, yang bagi kebanyakan orang ini bukan anak baik-baik, yang bagi kebanyakan orang ini mungkin anak haram. Tetapi ketika Tuhan memilih, maka apa yang tidak ideal bagi manusia menjadi orang yang luar biasa. Pada kasus yang sama juga kita baca pada saat ini. Istri Manoah yang dikenal seorang yang mandul, yang mungkin di lingkungan masyarakat tidak atau sulit dihargai, tapi Tuhan tetap memakai istri Manoah untuk jalan melahirkan seorang nazir, jalan untuk melahirkan seorang hakim atas Israel yang bernama Simson. Teman-teman, hari ini atau pagi ini aku ingin benar-benar singkat aja. Dari pelajaran ini ada beberapa poin, ada sedikitnya 6 poin yang saya pengen bagi kepada teman-teman yang saya dapatkan ketika saya merenung tentang bagaimana Tuhan memilih Manoah dari begitu banyak orang Israel, dengan begitu banyak orang Israel yang luar biasa, yang kedudukannya tinggi, yang mungkin kaya, tetapi mengapa harus memilih istri Manoah yang ternyata adalah seorang yang mandul. Yang pertama yang saya lihat adalah karena Tuhan memang ingin menunjukkan kuasanya. Sekali lagi, kita manusia cenderung melihat segala sesuatu itu atau menyadari segala sesuatu itu menjadi luar biasa ketika segala sesuatu itu terjadi tidak dalam kondisi normal. Oleh karena itu, bila kita melihat ada seorang sukses menjadi pejabat, tetapi papanya penjabat, kita menjadi biasa saja. Atau seorang pengusaha yang sukses tapi papanya pengusaha, kita akan menjadi biasa saja. Kita tidak mempunyai impresi yang luar biasa, tetapi kita akan memiliki impresi yang luar biasa apabila seorang rakyat jelata tiba-tiba bisa menjadi presiden. Kita menjadi impresi. Kenapa? Karena kita hanya memiliki, karena kita memiliki kecenderungan untuk notice atau menyadari segala sesuatu ketika sesuatu itu tidak berjalan dengan normal, dan Tuhan menyadari itu. Oleh karena itu, Tuhan seringkali memakai cara-cara atau situasi-situasi yang tidak ideal menurut manusia. Jadi mengapa Tuhan memakai hal yang tidak ideal ini? Yang pertama, karena Tuhan ingin kita menyadari kekuatan kuasanya. Yang kedua adalah kenapa Tuhan memilih orang-orang atau kondisi yang tidak normal, tidak ideal buat kita. Yang kedua, karena ketika memilih seseorang, Tuhan itu tahu kapasitas orang itu. Jadi begini, mungkin kelihatan buat kita itu random, mungkin buat kita orang tersebut atau buat diri kita sendiri tidak memiliki potensi apa-apa. Tetapi di mata Tuhan, setiap manusia, setiap orang, setiap pribadi seyogyanya diberikan Tuhan kemampuan, diberikan Tuhan kapasitas, diberikan Tuhan potensi untuk menjadi luar biasa. Oleh karena itu,
Ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan sudah tahu kapasitas seseorang ini bagaimana. Di mata manusia mungkin istrinya Manoah ini seorang mandul, orang rakyat jelata, rakyat biasa. Tapi di mata Tuhan, ketika dia menciptakan istri Manoah ini, ada satu buah blueprint yang Tuhan tanam dalam hidupnya, bahwa walaupun dia mandul, nanti akan ada seorang hakim yang lahir daripada dia. Jadi yang kedua adalah kenapa Tuhan memilih orang-orang yang buat kita mungkin tidak ideal, karena memang sekali lagi Tuhan menyadari dan Tuhan tahu kapasitas orang tersebut, karena sekali lagi manusia itu ciptaan Tuhan. Yang ketiga yang bisa kita pelajari kenapa Tuhan suka bekerja dari hal-hal yang tidak ideal buat manusia adalah ingin kita memiliki paradigma supaya kita menghargai diri kita sendiri. Karena begini, kalau Tuhan memakai semua orang-orang yang sempurna secara ukuran manusia, kalau Tuhan hanya memakai orang-orang yang ideal menurut standar yang diciptakan oleh manusia, maka orang-orang yang tidak ideal menurut standar umum masyarakat atau standar menurut umum manusia itu akan menjadi kehilangan harga diri, tidak memiliki kepercayaan diri. Pada poin ini kita bisa melihat bahwa akhirnya kita menyadari bahwa semua orang punya kapasitas, semua orang punya kemampuan. Jadi begini, Tuhan mau apapun kondisi kita hari ini, apapun suasana atau situasi yang kita hadapi, Tuhan mau, atau apapun latar belakang kita, Tuhan mau agar kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Buat kita sendiri mungkin kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya kemampuan apa-apa. Mungkin buat orang lain, keluarga kita tidak terpandang, kita tidak memiliki pendidikan yang luar biasa. Tetapi di mata Tuhan, kita orang-orang yang luar biasa. Jadi melalui kejadian ini, Tuhan meminta kita pada pagi hari ini, hargai dirimu. Karena sekali lagi, Tuhan menciptakan kita begitu spesial dengan sebuah rencana yang Tuhan taruh berbeda, spesifik pada tiap-tiap orang. Jadi sekali lagi, cintai dirimu. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai diri kita. Yang keempat adalah, kita harus percaya bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika istri Manoah diberikan amanat untuk melahirkan seorang hakim atau seorang nazir dari rahimnya, istri Manoah ini tidak melalui begitu saja. Ada sebuah peraturan yang Tuhan tetapkan buat istri Manoah ini, yaitu tidak boleh makan makanan yang memabukkan atau minuman yang memabukkan dan makanan haram. Ada sebuah aturan yang ditetapkan, ada sebuah proses yang diberikan kepada istrinya Manoah. Begitu juga dengan kita. Untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, untuk mencapai potensi yang tertinggi daripada hidup kita, kita harus rela masuk dalam proses. Kita harus rela hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, tanpa melalui namanya proses, kita tidak akan pernah mencapai titik maksimal kita. Kita tidak akan pernah bisa memenuhi panggilan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Dan poin yang terakhir adalah poin yang menjadi perenungan kita semua pagi hari ini. Teman-teman, kira-kira Tuhan punya rencana apa dalam hidupmu? Kira-kira Tuhan taruh apa dalam hidupmu supaya sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup itu bisa maksimal, baik buat dirimu sendiri, terlebih lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Karena sejatinya segala pencapaian, segala potensi yang kita miliki, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. So, mungkin pada pagi hari ini perenungan kita bersama-sama, yuk kita cari kira-kira apa panggilan spesifik yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sehingga ketika kita mengerti panggilan tersebut, kita memenuhi panggilan tersebut, hidup kita maksimal dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tapi intinya semuanya, cintai diri kita, hargai diri kita, pandang diri kita dengan cara Tuhan memandang, bukan dengan cara manusia, bukan dengan ukuran kita pribadi. Biar nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Dan sampai ketemu besok, bisa kelar hari yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati semuanya dan selamat pagi.